Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dini Novialandari. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal sistem pemidanaan anak dan konsep restoratif justice berdasarkan perspektif perbandingan hukum pidana. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum lainnya yang tentunya akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Lalu masuk dalam latar belakang masalah, yaitu Indonesia telah menetapkan tujuan pembentukan negara Indonesia yang kemudian sebagai dasar dalam arah pembangunan tatanan terbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar hal tersebut, maka setiap sektor pembangunan tentunya mendasarkan pada tujuan bernegara di atas. Dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan dan dengan mengupayakan peningkatan kualitas bernegara, hukum dan penanganan berbagai tindak pidana, meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dan melaksanakan sistem peradilan pidana anak. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa negara Indonesia menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lalu, pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa, maka negara kemudian diberikan amanah oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dari tindakan-tindakan yang tentunya mempengaruhi perkembangan si anak. Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai suatu urusan utama dalam berbangsa dan bernegara. Tertuang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional. Terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan seksual terhadap anak, termasuk perkosaan dan perbuatan asusila lainnya. Sebagai salah satu dari kejadian internasional atau international crimes, tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Selain dari perlindungan hukum terhadap anak, dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana. Dalam hal ini, anak sering dipakai sebagai objek kesewenang-wenangan orang tua atau alat bagi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Dan bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka kami tertarik untuk membuat suatu tulisan yaitu berjudul Sistem Pemidanaan Anak dan Konsep Restoratif Justice berdasarkan perspektif perbandingan hukum pidana. Dan untuk bab pendahuluan serta lain-lainnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi manusia, fundamental right and freedom of children, serta kebebasan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan cakupan lingkungan yang luas dalam perspektif kenegaraan. Negara melindungi warga negara
atau negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak dapat ditentukan dalam Permukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bercampur pada Anlin ke-4. Di dalam penjabaran bab XA tentang hak asasi manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, pemberian perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, berdasarkan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak anak ada antara dari pasal 4 sampai menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 8 bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pada pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali, dan maupun pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan. Diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, serta ketidakadilan perlakuan lainnya. Dalam hal ini orang tua atau wali pengasuh anak melakukan segala bentuk perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu maka pelaku dikenakan pemberatan hukum pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pasal 1 menyalahgunakan kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusukan sosial. Pasal 16 bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penahanan atau tindakan pidana penjara anak hanya dilakukan apabila suatu dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan secara upaya terakhir. Beberapa pasal di atas menunjukkan jenis-jenis perlindungan anak dan perlakuan yang dapat merugikan anak dari berbagai bentuk. Selanjutnya, pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang memiliki manusia selama hidupnya dan sesudahnya, serta tidak dapat mencabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada dan jelas. Dan benar. Selanjutnya dipertegas lagi oleh Muladi alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban, individu maupun melindungi berbagai masyarakat harus berdasarkan argumen kontak sosial dan argumen solidarisasi sosial. Guna mendapatkan tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konveksi hak anak dan kebudayaan. Anak yang melanggar hukum, sanksi, pidana harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu, sifat-sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat-sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Anak sebagai perilaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak, menegaskan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang digunakan melakukan tindak pidana selanjutnya. Beliau sudah menjelaskan kedudukan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana, begitu kira-kira ya. Jadi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia sendiri, dia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana ya. Misalnya pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana bagi orang dewasa. Karena dengan dicampurnya perkara yang memang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa, itu dia tidak akan menjamin atau tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seorang anak, teman-teman. Atau dengan kata lain, pemisahan ini
sangatlah penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan juga perlakuannya. Kemudian sistem pemidaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, dia terdapat dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di sini dijelaskan bahwa seorang anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Kemudian pasal 69 ayat 2-nya dia menjelaskan bahwa bila ada anak yang belum genap berusia 14 tahun, dia hanya dapat dikenai tindakan atau ketentuan pidana bagi anak yang diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana isinya yaitu dalam poin A, pidana pokoknya antara lain pidana peringatan, kemudian kedua ada pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, ada pelayanan masyarakat, ada pengawasan, dan yang ketiga ada pelatihan kerja, yang keempat ada pembinaan dalam lembaga, dan kelima berupa pidana penjara. Kemudian di poin B-nya disebutkan pidana tambahan itu terdiri atas pertama, perampasan keuntungan yang diperoleh dari pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, dan juga di poin keduanya dijelaskan dia wajib memenuhi kewajiban adat atau pemenuhan kewajiban adat ya teman-teman. Kemudian ada juga apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan juga denda, pidana dendanya akan diganti dengan suatu pelatihan kerja bagi anak tersebut. Maaf teman-teman. Kemudian pidana yang dijatuhkan kepada anak, dia dilarang melanggar harkat dan martabat bagi anak tersebut. Kemudian poin E-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan juga ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Beberapa pasal di atas mengatur mengenai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak atau seorang anak. Di sini dia bertindak sebagai pelaku berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum common law ya teman-teman. Sedangkan negara-negara common law secara umum adalah negara yang gaya yuridistiknya didasarkan pada common law Inggris, yang terutama didirikan berdasarkan sistem kasus atau presiden yudisial, di mana legalisasi atau secara tradisional dia tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tetapi biasanya dianggap hanya sekedar sarana konsolidasi atau klarifikasi dan dari peraturan dan prinsip hukum yang secara esensial diturunkan dari kasus hukum dan hukum yang dibuat oleh seorang hakim, teman-teman. Sedangkan pada umumnya sistem hukum common law diasumsikan memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan sistem hukum civil law atau civil law system. Tetapi sebenarnya ada juga persamaan yang dimiliki oleh keduanya. Menurut Romli Atma Satmita, sejarah pembentukan hukum dalam atau gini teman-teman, sejarah pembentukan hukum di kedua sistem hukum tersebut dia sama-sama mengendaki adanya suatu hukum esensial atau biasa disebut unifikasi. Perbedaannya hanyalah terletak pada penyampaian suatu cita-cita hukum tersebut. Pada negara Eropa misalnya, pada negara Eropa daratan, cita-cita pembentukan hukum nasional dilakukan melalui kodifikasi, sementara pada negara common law khususnya di Malaysia dia dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan.
begitu teman-teman, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya, masih ada Pak Edwin dan juga Mas Andri ya teman-teman. Terima kasih, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan persidangan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 83 Child of Art 2001 di atas, maka penulis uraikan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Di bawah usia 18 tahun akan diadili di Session Court, pengadilan khusus anak. Anak yang sudah menginjak usia 18 tahun akan diadili dalam pengadilan umum dewasa. Apabila anak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman pidana, maka pengadilan khusus anak akan memberikan sanksi berat selain penjara. Sebelum menjalani pidana, anak akan diberikan masa percobaan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 84 Child of Us 2001 sebagai berikut. Berdasarkan pasal tersebut, dapat penulis uraikan bahwa anak yang ditangkap dengan atau tanpa surat perintah akan diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk dibawa ke pengadilan khusus anak. Jika tidak memungkinkan sebagaimana ayat 1, hakim dapat menahan anak dalam waktu yang ditentukan. Dakwaan hanya ditunjukkan kepada anak yang melakukan pembunuhan dan kejahatan berat lainnya. Anak akan dihindarkan dari pergaulan atau disembunyikan identitasnya dalam kebaikan anak itu sendiri. Dalam beberapa alasan tertentu, pengadilan anak dapat memberikan anak dengan atau tanpa jaminan dengan pengawasan dari orang tua atau petugas kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trio Siswanto. Berikut saya akan menjelaskan tentang konsep restoratif justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Di Indonesia telah diakui melalui Undang-Undang SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku dalam 2 tahun kemudian. Ketentuan mengenai restoratif justice terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Bahkan dalam pasal 5 ayat 1 secara tegas dinyatakan bahwa SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada ayat 2 disebutkan juga bahwa keadilan restoratif meliputi 1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Yang ketiga, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Sedangkan ketentuan mengenai diversi terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA, pelaksanaan diversi ini harus dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak, mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum, dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA yang berbunyi, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, 2.
bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, menurut pasal 8 ayat 3 Undang-Undang SPPA, maka diversi wajib memperhatikan 1. Kepentingan korban, 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, 3. Penghindaran stigma negatif, 4. Penghindaran pembalasan, 5. Keharmonisan masyarakat, dan 6. Kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Pengaturan prosedur pelaksanaan diversi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa bentuk diversi dapat dilakukan melalui musyawarah berdasarkan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta masyarakat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam Undang-Undang SPPA tersebut mengandung poin-poin utama sebagai berikut. 1. Menekankan keadilan pada perbaikan atau pemulihan keadaan. 2. Berorientasi pada korban. Ketiga, memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian. Yang kelima, mengembalikan keseimbangan dalam bermasyarakat. Yang keenam, melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut di halaman 13 mulai paragraf yang 11.4. Ini kalau di opening sama closingnya mau di edit aja. Oke. 11.4. In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programs such as temporary supervision and guidance, restitution, and compensation of victims. Maksudnya kurang lebih adalah dalam rangka memfasilitasi kebijakan melepaskan anak, harus dilakukan upaya-upaya untuk melengkapi program-program masyarakat seperti pengawasan, pembimbingan sementara, ganti rugi, dan kompensasi bagi para korban. The Beijing Rules 5.1 di atas menunjuk pada dua tujuan yang sangat penting, yaitu yang pertama, memajukan kesejahteraan anak atau the promotion of the well-being of the juvenile. Sasaran ini merupakan faktor utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum. Kemudian poin yang kedua, prinsip proporsionalitas atau the principle of proportionality. Prinsip ini merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata atau just desert. Nah, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Rule 5.1 The Beijing Rules dan penjelasannya, saat ini sangat diperlukan alternatif penyelesaian perkara anak dengan menghindari sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata. Pidana bukan satu-satunya alat untuk menghukum anak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Cut. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik.
Dan saat ini izinkan saya untuk memberikan kesimpulan atas materi-materi yang telah disampaikan. Ialah yang pertama, berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia, bahwa anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harusnya lebih bersifat mendidik dan membina anak untuk menjadi lebih baik. Dimana yaitu terdapat harapan agar menjadi anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum. Dan yang kedua, berdasarkan Undang-Undang SPPA bahwa keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam bentuk diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan pada ketentuan-ketentuan pada Rule 5.1 The Beijing Rules dan penjelasannya, saat ini sangat diperlukan alternatif penyelesaian perkara anak dengan menghindari sanksi yang bersifat menghukum. Berikut penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya Dini dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.